Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Muslim Nur Priningrat. Saya mengajar di SMK Negeri 69 Jakarta, bidang studi Sejarah Indonesia. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas UHAMKA. Berikut saya tampilkan praktek pengalaman lapangan rencana aksi ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Salam literasi, mari meraih mimpi. Bapak punya pantun nih buat kalian ya. Mau dengerin nggak? Mau. Bu Arum jualan kue talem. Belanjanya di pasar Matraman. Assalamualaikum anak-anak kesayangan. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ada yang mau balas pantun bapak nggak nih? Ayo silakan Alfi. Setelah minum gelas diletakkan. Jangan lupa syukur dan sembahyang. Assalamualaikum kuucapkan. Apa kabarmu guru kesayang? Aku bapak langsung berbunga-bunga ya. Langsung sarangnya. Baik, siap sebelum kita mulai pembelajaran. Tolong ada yang memimpin doa. Silakan Nabi berdiri pimpin doa. Siap. Langkah baiknya sebelum mulai belajar berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, lihat di sekitar kalian kalau ada sampah, tolong segera diambil dan dibuang semua. Yuk, lihat sampah di sekitar kita. Sudah? Kalau sudah, selanjutnya coba dicek kerapian baju ya kalian, pakai celananya juga udah bener apa belum, udah di stretchingin belum nih, rambutnya melong ya, sepatu dipakai yang bener, jangan diinjak. Ayo cek kerapiannya ya. Sepatunya diinjak. Baik ya. Kelas 10 Sija 1. Siapa yang tidak hadir 10 Sija 1? Vina. Vina kenapa? Sakit. Sakit apa Vina? Sakit hati. Waduh. Semua karena alkap ya. Iya. Karena alkapnya ya. PHP atau PHP? Tahu. Memberi harapan palsu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Seperti biasa, biar kita lebih nasionalis ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk pertemuan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tolong ada yang memimpin ke depan ya. Silakan ke depan. Diarahkan teman-temannya, kalau nyanyi lagu wajib nasional kita harus sikap menghadap ke depan. Ayo menghadap saya. Look at me. Look at me. Look at me. Tangannya, ayo siap. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah asing jaya
biar tambah semangat ya. Bapak punya ice breaking buat kalian ya. Semangat nggak nih? Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Ice breakingnya mudah ya. Ice breakingnya mudah ya. Kalian hanya mengikuti apa yang Bapak katakan, jangan ikuti apa yang Bapak lakukan. Sekali lagi instruksinya adalah ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Oke, paham ya? Oke, baik ya. Ngadep semua ke saya, yuk. Ya. Yuk, pada berdiri lagi yuk, jangan berdiri. Baik, instruksinya tadi apa? Apa yang saya bisa semua ya. Kalau yang nggak fokus, nanti kita suruh maju ke depan untuk mereview pembelajaran minggu lalu. Sepakat ya? Sepakat. Keren. Oke, pegang hidung, mulut, kaki. Nah, kaki, pundak, kaki, pundak, bahu, mulut, alis, kuping. Ayuni silakan maju ya. Ayuni akan mereview pembelajaran minggu lalu. Coba Ayuni, minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Apakah kita belajar tentang mencintai seseorang? Atau kita belajar untuk melupakan? Silakan Ayuni. Minggu lalu kita udah belajar sejarah agama Hindu dan Buddha masuknya ke Indonesia ini. Lalu terus kayak saluran-salurannya, terus sama teori-teorinya juga. Oke, jadi ada masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara. Iya. Ada teori-teorinya juga. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Iya, Hanif. Bukti-buktinya. Bukti-bukti masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Okta, Penyebarannya Hindu Buddha di Nusantara. saluran penyebarannya ya. Jadi dibawa oleh kaum-kaum apa mungkin seperti itu ya. Eval, kerajaan Hindu Buddha. Aulia, Kelebihan dan kekurangannya. kelebihan kekurangan dari teori masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Oke, Marcel, Michael, pengaruh Hindu Buddha di Nusantara. Pengaruh Hindu Buddha di Nusantara. Reval, Dari seni. ada dari bentuk seni, contohnya apa? Seni bangunan. Nah, kamu pernah ngeliatnya tuh ke Yogyakarta ada apa tuh? Candi ya, bukan Candi Sandoro ya. Tapi candi beneran. Ada lagi. Okta, arca, ada patung arca. Ada lagi bisa? Nah, prasasti, keren ya. Prasasti juga peninggalan dari Hindu. Oke, tepuk tangan buat. Baik, ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Hindu Buddha, ya. Hindu Buddha juga salah satu agama yang ada di Indonesia ya. Hari ini kita juga akan belajar tentang salah satu agama juga yang ada di Indonesia. Bedanya agama ini yang terbesar di Indonesia. Coba ya, kamu berpikir kira-kira kita akan belajar apa ya? Coba kamu amati juga nih Bapak nih, Pak Ali nih. Pak Ali sudah menggunakan peni. Kira-kira dalam bayangan kalian apa kita akan belajar tentang apa? Apakah kita akan belajar tentang agama pembunuh atau gimana ya? Menikahkan seseorang atau bagaimana? Silakan. Tiara. Masuknya agama Islam ke Nusantara. Tepuk tangan buat Tiara. Ayo nih. Sejarah agama Islam. Sejarah agama Islam ya, karena saya serba muslim ya. Oke, keren ya. Okta. Penyebarannya agama Islam di Nusantara. Saluran penyebaran agama Islam di Nusantara. Ada lagi yang lain? Kamu lihat? Teori masuknya Islam ke Nusantara. Hanif. Bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Luar biasa, keren banget 10 sejarah ya. Baik, ya, yang kalian katakan tadi benar semua ya. Itu adalah
beberapa materi yang akan kita pelajari, ya, beberapa pekan ke depan, ya. Kalian bisa lihat peci, ya. Peci itu tidak hanya sebagai identitas suatu agama, tapi peci juga sebagai simbolis rasa nasionalisme. Itu yang pernah digunakan oleh presiden pertama kita siapa? Insinyur Soekarno, ya. Jadi peci itu tidak hanya sebatas identitas dari agama, tapi juga simbol terhadap rasa nasionalisme. Begitu ya. Kalian bisa baca lebih lanjut ya di website Historia ID, ya. Itu websitenya keren banget. Kalau kalian belajar tentang sejarah, di situ ada semua. Dan itu kredibel, dapat dipercaya karena sumbernya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ya. Pada pertemuan hari ini kita akan fokus kepada teori dan saluran penyebaran Islam di Nusantara. Baik, saya nyalakan dulu powerpoint-nya. Baik, di sini terlihat ya. Michael, terlihat Michael? Ya Pak. Terlihat. Apa yang kamu lihat di sini Michael? Teori dan saluran penyebaran Islam di Nusantara. Oke, baik. Teori dan saluran penyebaran Islam di Nusantara. Saya akan memberikan stimulus buat kalian ya terkait dengan teori dan saluran penyebaran Islam di Nusantara. Baik, di sini ada gambar apa ini? Iya kan? Apa? Pintu masjid. Keren banget. Reval, prasasti. Hanif, batu nisan. Batu nisan siapa Hanif? Nah, masih nanti lebih lanjutannya ya. Nanti batu nisan. Ternyata ini adalah gambar dari batu nisan ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, kalau yang ini pasti sudah tahu nih. Ini gambar apa nih? Okta. Pesantren. Oke. Pesantren jauh begini ya, ya. Ada lagi yang lain? Tiara, rumah makan. Di mana rumah makan? Padang kali ya. Boleh ada makan nasi padang, siapa goyang nasi padang kayaknya. Oke, siapa lagi? Ayo nak. Masjid. Masjid apa ini nak? Agung Demak. Masjid Agung Demak. Baik, kemudian sebelum kita belajar lebih lanjut, ini nih ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui, ya. Kalau ada yang membacakannya, silakan. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan budaya Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia seperti ekonomi, pemerintah, budaya dengan baik pada 3.4 dan menyajikan hasil analisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan budaya Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia seperti ekonomi, pemerintahan, dan budaya dalam bentuk tulisan dan atau media lain dengan baik. KD 4.4. Oke, terima kasih Alfa. Keren ya. Nah, di sini ada kata kunci ya. Kita menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Apa sih Pak? Ada yang pernah dengar nggak nih? Belum. Dengarnya mantan dulu kali kamu. Ya. Oh. Atau dengarnya apa nih? Kabar buruk dulu. Jangan ya. Baik. PBL atau problem based learning adalah sebuah model pembelajaran inovatif ya dengan memberikan masalah untuk kita selesaikan. Jadi kalian nanti dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu, kemudian akan dikasih sebuah permasalahan yang dalam kehidupan sehari-hari untuk kalian selesaikan dengan baik. Nah, contoh kayak tadi tuh, ya kalian tadi ngeliat ada batu nisan kan? Nanti kalian menghubungkan ini batu nisan ini hubungannya dengan teori yang mana ya terkait dengan teori Islam di Nusantara, itu salah satu contoh. Paham ya? Lanjut. Tolong dibantu lagi Pak Ari nih. Siapa yang mau merelakan diri untuk membaca ini? Silakan siapa. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi sejarah agama Islam. 2.
2. Peserta didik dapat menunjukkan bukti-bukti masuknya Islam di Nusantara. 3. Peserta didik dapat menganalisis teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. 4. Peserta didik dapat menganalisis saluran-saluran penyebaran Islam di Nusantara. Oke, baik, terima kasih Tiara. Jadi, ya, ini adalah tujuan yang diharapkan, ya, indikator pencapaian, ya, yang diharapkan ketika kalian mempelajari materi ini. Jadi ada 4 yang diharapkan dari materi ini. Ya. Pertama, kalian mengetahui tentang sejarah agama. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan bukti maksudnya agama Islam ke Nusantara. Ketiga, ya, kalian dapat menganalisis, ya, teori-teori masuknya Islam ke Nusantara, entah itu kelebihannya, entah itu kelemahannya. Dan yang terakhir, kalian akan menganalisis saluran penyebaran Islam di Nusantara. Baik, inilah yang diharapkan dan yang harus kalian miliki, ya, yang harus kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Oke. Tahu nih ya. Baik, selanjutnya, nah kita langsung nih. Saya akan memberikan stimulus dulu nih. Di sini ada tulisan tentang sejarah Islam. Tapi sebelum kita bahas sejarahnya, ya, kalian tahu nggak sih Islam itu apa? Silakan, Reval. Islam itu indah. Islam itu indah, ya. Bukan kenangan doang yang indah, ya. Ada lagi, Okta. Agama mayoritas di Indonesia. Alfi. Agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya nak? Agama terbesar di Indonesia. Oke, ada lagi yang lain? Hanif? Agama yang berasal dari Timur Tengah. Agama yang berasal dari Timur Tengah. Oke, ada lagi yang lain? Hanif? Agama yang memiliki banyak hari perayaan, berarti banyak banget perayaannya ya. Oke, berarti yang lain juga banyak. Bukannya lebih banyak perayaan, kalian lebih banyak libur ya? Oke, yang kalian jawab itu benar semua, tepuk tangan dong. Bapak ingin menambahkan bahwa Islam ya itu berasal dari kata selama, selama yang berarti kedamaian, kesejahteraan. Yang bisa juga diartikan berserah diri. Nah, jadi Islam itu yang berserah diri, damai, sejahtera, itulah Islam ya. Dan Islam ya itu berasal dari Timur Tengah yang tadi katakan teman kamu. Lebih tepatnya di kota Mekah. Mekah itu di mana? Coba nih lihat nih peta dunia nih. Ini ada peta dunia nih. Ada di mana? Apakah ada di benua Afrika, Eropa, atau Asia, atau Australia, atau Amerika? Iya nak? Asia Barat, Pak. Benua Asia, lebih tepatnya di Asia mana? Asia Barat, Pak. Asia Barat. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Kalau Indonesia di Asia mana nih? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Jangan boleh Pak. Asian dan Asian dulu tuh. Lanjut ya, kita udah tahu tentang geografisnya ya. Kemudian di sini ada gambar apa nih? Mekah. Ya, ada apa lagi yang kalian ketahui tentang Mekah? Silakan. Nah, unit lo. Bangunan-bangunan yang memiliki berbagai sejarah tentang agama Islam. Oke, ini bangunan bersejarah agama Islam ya. Abiyu, tanah suci umat Islam. Tanah suci umat Islam Mekah ya. Oke. Tempat kelahiran Nabi Muhammad yang tadi ya, yang menyampaikan wahyu ya, sampai dengan penyebaran agama. Iya. Umroh. Kamu udah umroh belum? Semoga ya. Amin dong. Ada lagi mungkin? Ya nak? Kiblatnya umat Islam. Kiblatnya umat Islam. Ada lagi? Tempat beribadah. Tempat beribadah. Ibadah untuk siapa? Umat Islam. Ada lagi? Oke. Rukun Islam kelima yaitu bila mampu ya. Nah, di sini ada gambar Ka'bah ya. Di mana bagi umat Islam ya, ini ada
dan Ka'bah ini memiliki sejarah yang panjang, ya, bagi perjalanan dakwah Nabi. Ya, awalnya, ya, di awal-awal perbuatan Islam, ya, umat Muslim belum bisa tuh melakukan haji, ya, masih pada periode tertentu. Tapi dengan kesabaran Nabi dalam menyebarkan agama Islam, ya, akhirnya berubah lagi, ya, maka bisa menjadi tempat ibadah umat Islam. Sebelumnya dikuasai oleh suku apa? Suku Quraisy, ya. Kalian kan sering nonton tuh kalau di bulan Ramadan. Ada film apa tuh? Kisah-kisah Nabi. Ada lagi Muhammad bin Hashim. Itu film favorit paling dulu. Terus sekarang sudah nonton film kita sudah kalah sama kalah saing. Oke, lanjut ya. Baik, kalau tadi kita sudah membahas sedikit tentang sejarah agama Islam di Arab, ya, tadi sukunya udah, kehidupannya juga sudah. Kita akan mencari tahu tentang bagaimana sih proses penyebaran Islam bisa sampai ke Nusantara. Ya, Nusantara itu namanya dari Indonesia. Baik, ya, Bapak akan memberikan stimulus kepada kalian, ya. Besar harapan Bapak kalau kalian fokus itu kalian bisa menghubungkan dengan teori-teori masuk Islam di Nusantara. Coba perhatikan dengan baik, ya. Ini ada gambar, ada video apa sih? Puluhan ribu manusia menari mengikuti irama musik yang mengiringi acara ini. Selesai Gandoria, lautan manusia memadati acara puncak ini. Banyak warga luar kota datang ke Pariaman khusus untuk melihat festival Tabuik. Perhiasan Tabuik kemudian menjadi rebutan. Sebagian orang percaya ini awal. Tadi kalian sudah melihat, ya, sebuah video. Tadi video apa yang bisa kalian ambil atau yang bisa kalian dapatkan dari melihat video tadi? Silakan. Okta. Upaya tabligh adalah peringatan untuk memperingati wafat Nabi Muhammad, yaitu Oke. Moyak tabligh atau upacara tabligh untuk memperingati, ya, wafatnya Nabi Hasan dan ada lagi, ya, Reva, Menjadi tempat rekreasi bagi orang-orang di luar daerah. Oke, menjadi tempat wisatawan. Tadi yang dilihat sama Reva jalan-jalan, ya. Pokoknya ada menjadi tempat wisatawan, ya. Selain jadi tradisi, menjadi kunjungan wisatawan, ya. Terus tadi ada apa lagi? Oke, salah satu pengaruh masuknya Islam ke Nusantara. Keren banget ya tradisinya. Udah langsung masuk aja, ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan, ya? Oke, kita bahas, ya. Tadi adalah upacara tabligh dalam peristiwa perang Karbala, ya. Kemudian menariknya nih, ya, ternyata tradisi tersebut, ya, itu berasalnya dari Persia, tapi diadopsi ke Indonesia. Dan benar tadi kata Altaf, jadi salah satu bukti masuknya Islam ke Nusantara, ya. Dan menarik juga tadi yang dikatakan oleh Reva, selain jadi tradisi, ya, upacara tabligh ini juga menjadi magnet untuk kunjungan Nusantara. Keren tuh, ya. Selain itu, penyebutannya kalau di Pariaman di mana tuh? Padang itu Sumatera mana? Padang
hafal ya, banyak makan nasi padang ya. Apa banyakan goyang nasi padang? Iya benar banget. Kalau di Padang atau Sumatera Barat namanya adalah upacara. Tapi kalau di Bengkulu namanya upacara Amut. Ya. Tapi dua-duanya memiliki kesamaan konsep ya, memiliki kesamaan yaitu tentang memperingati ya wafatnya cucu Nabi Hasan dan Oke, video berikutnya coba kalian analisis ya. Masih semangat nggak nih? Halo. Hai hai. Halo hai. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Nah kalau fokus ya. Jadi fokusnya tepuk tangan ya. Balik lagi. Jam ke-9 dimulai. Oke, ini ada video lagi. Penyebaran Islam di Indonesia. Ya. Coba ini ya. Sabar. Oke, tadi videonya menarik ya. Ada kata-kata pujanganya di belakang. Tadi kata-katanya apa tuh? Meski sudah lama tak berjumpa, tapi kenangannya nggak bisa berlalu gitu ya. Waduh, kayak kenangan siapa nih? Kalau mantan mah akan selalu dikenang dalam hati terdalam. Ya kan kita nggak bisa lupain masa lalu. Kita di masa kini itu ada karena bukan masa lalu. Namun bukan berarti kita harus selalu mengingat, tapi kita harus menjadi lebih baik belajar dari masa lalu. Ya, nggak boleh melupain masa lalu ya. Justru masa lalu yang membuat kita jauh lebih baik di hari. Baik, coba tadi videonya apa? Giliran yang kata-kata mutiara yang baper-baperan bikin ya. Coba videonya ada nggak? Ingat nggak tadi videonya tentang apa? Okta. Oke, peranan orang-orang Cina dalam ya menyebarkan Islam ke Nusantara. Ada lagi, ayo nih. Islam dengan cara perkawinan. Islam masuk dengan cara perkawinan. Tadi ada perkawinannya ya. Iya. Masih ingat gak siapa yang kawin? Bunda. Kamu gak penting kan? Iya. Ada lagi yang lain? Terdapat bukti-buktinya. Tadi bukti-buktinya apa? Kaligrafi. Ada lagi yang lain? Biar masjid. Adio. Pengaruh masuknya kebudayaan Cina dalam penyebaran Islam di Nusantara. Contohnya apa? Tadi ada arsitektur masjid yang bersalah Tionghoa. Ada arsitektur masjid Tionghoa. Oke. Kayaknya kamu dilengkapinya sama dia. Oke, selain Cengho tahu ya? Cengho itu laksamana. Keren banget ya. Sampai ada bentuk masjid. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Semarang. Kalau kalian punya waktu luang ya, di Jakarta juga ada masjid yang bercorak Cina. Ya, ada masjid Jami Angke di Jakarta Barat. Ya, kalau kalian punya waktu luang lihat arsitekturnya mirip banget kayak bangunan arsitektur Cina. Selain itu juga ada Masjid Hidayatullah, itu ada di Jakarta. Oke, selain itu ada lagi bukti-bukti ya mengenai peranan orang Tionghoa yang penyebarannya di penyebaran Islam di Nusantara. Selanjutnya, ya, baik kita lanjutkan. Oke, tadi udah 2 video ya. Sekarang kita beralih ke Farid pengen kasih gambar ke kalian. Tetap kalian harus bisa menghubungkan atau menganalisis ya dengan ya masuknya Islam ke Nusantara. Ada gambar apa ini? Coba perhatikan ini. Ayo diperhatikan dengan baik. Gambar apa itu? Itu bukan kenangan mantan ya, bukan. Itu juga bukan hadiah dari mantan, bukan. Siapa yang bisa? Biar gambar makam siapa dia? Kok
makam siapa dia? Sunan Gresik. Oke, Maulana Malik Ibrahim. Ada lagi yang lain? Ya, nak? Makam Prabu Siliwangi, Pak. Prabu Siliwangi. Paling kebanyakan ini makam Kiai Santang ya. Atau kebanyakan makan ini biskuit ya. Mau gitu. Oke, selanjutnya sampai benar. Ayo, Sultan Malik Al-Sani. Apa benar? Coba kita lihat. Ternyata batu nisan Malik Al-Sani. Belum berarti masih ada gambar-gambar berikutnya. Kita tambah gambar. Nah, ini nih yang tadi dikatakan tadi apa nih? Pintu masjid. Apa benar ini pintu masjid? Itu bukan pintu Doraemon. Kalau pintu Doraemon bisa kemana saja ya? Bisa balik lagi ke masa lalu. Oke, apa dalam pandangan kalian atau pendapat kalian terkait dengan gambar ini? Coba. Batu nisan ya, bukan batu akik ya. Ini Altab, saya pernah lihat Altab lagi gosok batu. Batu kaki. Oke, ini gambar makam dari Sunan Gresik atau nama lainnya adalah Sultan Malik ya. Astagfirullah, Sultan Malik. Wah, berarti kalian fokus ya. Berarti nggak ngantuk nih. Sengaja saya bikin ya. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini nih paling sulit dari. Ini yang kita pernah pelajari, ini hampir mirip sama yang pernah kita pelajari di zaman ya masa praksara. Mirip kan? Mirip dengan siapa? Batu. Waruga ya. Waruga. Arca. Apa lagi? Prasasti. Prasasti semuanya disebutin ya. Ternyata ini adalah gambar makam batu nisan. Ini makam tempo dulu begini nih ya. Makam siapa di sini? Syarifudin. Jadi ini adalah seorang penyebar agama Islam ya. Ya, di daerah Barus nih. Dia menyebarkan Islam di Barus. Dan ya, penemuan ini juga menjadi salah satu bukti dari masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori makam. Baik, ya. Dari yang tadi saya tampilkan ada beberapa gambar dan video. Coba kalian hubungkan atau kalian analisis ya dengan proses masuknya ya teori dan saluran penyebaran Islam di Nusantara. Coba ada yang bisa menganalisis, silakan. Oke, salah satu pengaruh masuknya Makam, batu nisan. seperti makam dan batu nisan. Keren, Okta, tepuk tangan dong. Tionghoa Pak. Teori Tionghoa tadi videonya mana tuh? Yang video kedua. Video kedua peran orang-orang Tionghoa ya. Masuknya Islam melalui teori-teori Persia. Teori-teori Persia. Buktinya apa? Buktinya tadi ada di PowerPoint kayak gambar-gambar Tionghoa juga itu yang kartu perkawinan. Lalu terus gambar mungkin sejarah-sejarah bangunan Arab. Sejarah bangunan Arab Persia. Iya, Eval. Adanya pengaruh Persia yaitu pada saat upacara tablik. Upacara tablik. Keren, Eval. Tepuk tangan. Ya. Ada lagi yang bisa menganalisis tadi? Jarang, tapi makamnya makam Sultan Malik Al-Saleh yang mana dia bergelar Malik seperti raja-raja di Arab. Oke, jadi penggunaan gelar Malik ya, dan itu sama dengan raja-raja di Arab. Oke, baik ya. Tadi kita sudah berpendapat. Ada berapa teori tentang masuknya Islam ke Nusantara? Empat teori. Empat teori itu apa aja? Oke, ada teori Mekah, ada teori Persia, ada teori Zarat, dan ada teori Cina. Itu adalah pendapat dari beberapa ahli. Walaupun ya sebenarnya masih ada lagi teori-teori yang lain seperti teori Benggala ya. Tapi
mayoritas para sejarawan ya itu mengklasifikasikan ya tentang teori masuknya Islam ke Nusantara itu ada empat, yaitu teori Mekah, Persia, ya Gujarat dan Cina. Ya. Oke, keren nih kalian. Ini dia nih, teori masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian, nah tidak hanya tentang teori, ya tidak hanya tentang teori. Ternyata terdapat saluran penyebaran, ya saluran penyebaran ini yang menyebabkan Islam itu menjadi agama mayoritas. Islam itu mudah diterima. Ya. Ada yang tahu nggak saluran penyebaran Islam itu apa aja? Iya, Sinta. Coba Sinta tadi mau menjawab apa? Jalur dakwah, Pak. Jalur dakwah. Nah, jalur dakwah ini melalui apa nih biasanya? Ceramah ya. Atau dari satu tempat ke tempat ya. Dakwah menyebarkan agama. Ada lagi yang tahu? Saluran perdagangan. Saluran perdagangan. Maksudnya gimana dah tuh? Yuk. Jadi selain berdagang, dia juga menyebarkan agama Islam. Jadi ada dua motif tuh, motif ekonomi dan motif agama. Ada lagi yang lain? Pak Dir? Ada perkawinan Pak. Ada perkawinan, jiran perkawinan aja ya, Pak Dir nomor 1 deh. Oke, maksudnya perkawinan gimana? Ada yang bisa membantu Pak Dir? Ya. Alta dulu Alta. Gimana? Jadi kalau perkawinan itu seperti orang yang pedagang dari Arab yang datang ke Indonesia dan menetap di Indonesia dengan cara kawin dengan orang pribumi. Oke, maksudnya perkawinan tadi benar yang disebutkan oleh Alta ya. Pertama itu perdagangan ya. Perdagangan ini tidak bisa dilepaskan dari letak Indonesia yang strategis. Ya, Tom Virus dalam catatannya misalkan ya, abad ke-7 sampai abad ke-16 ya, banyak sekali para pedagang dari asing ya, ada dari India, Cina, dan Gujarat itu datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan sekaligus menyebarkan agama Islam. Nah, ketika dia melakukan perdagangan, saluran berikutnya adalah perkawinan ya. Jadi jangan kalian bayangkan dagangnya itu seperti sekarang, ada di mall ya, ada di pasar-pasar. Orang zaman dulu kalau perdagangan, apalagi lewat maritim, perairan, ya, itu sangat mengandalkan angin muson. Masih ingat ya angin muson ya? Iya. Nah, ini pelajaran SMP nih, geografi ya. Iya. Angin muson itu berembusnya berapa kali anak-anak? 6 bulan sekali. Dimana dalam menunggu angin muson tersebut ternyata ada beberapa pedagang ya yang melakukan pernikahan atau perkawinan ya dengan penduduk setempat ya. Mudah kok, tinggal mengucapkan syahadat masuk Islam ya kan? Ya. Kan kalau dalam agama Islam nggak boleh kan yang bertentangan agama kan? Jangan-jangan di sini ada yang cintanya dengan agama. Jangan ada lagi. Kita pun tadi restui ya. Ya, ya udah dijalanin aja dulu ya, atau kemana ujungnya ya. Jalanin yang pasti. Yang pasti itu cuma satu, tau nggak Pak? Pasti pas Pertamina. Mulai dari nol ya. Tadi nyampe mana tuh? Perkawinan ya. Jadi sambil menunggu ya, dalam Islam kan nggak boleh menikah dengan yang berbeda agama. Jadi tinggal mengucapkan kalimat syahadat, salah-salah juga melakukan pernikahan. Jadi gitu ya salurannya. Oke, tadi perkawinan sudah. Ya, tasawuf. Tadi ada pendidikan, kemudian ada pendidikan. Ada yang tahu nggak maksudnya saluran pendidikan seperti apa? Pak, Kayak pondok pesantren Pak. pondok pesantren, melalui pendidikan melalui pondok pesantren. Di sini ada yang pernah mondok nggak nih? Ya? Kamu mondok kabur. Waduh. Kamu pondoknya pondok labu gitu. Masih bisa kabur ya?
Oke, kita lanjutin. Pepal maksudnya gimana? Pondok pesantren. Jadi kayak apa sih namanya, kayak ulama misalnya kan Pak, itu dia mengajarkan beberapa anak-anak untuk kayak apa sih, menyebarkan Islam ke daerah lainnya juga. Oke, ya. Oke, yang dimaksud Pepal itu benar. Tepuk tangan buat Pepal. Jadi ada ya yang melalui pendidikan melalui jalur pesantren. Pernah dengar nggak pesantren Sunan Giri, Sunan Ampel, ya, pesantren Kak Bijaga bukan? Ya, yang tadi dikatakan Sunan Giri, yang ada Sunan Ampel, itu melakukan melalui pendidikan, jadi melalui pondok pesantren yang dibagikan kepada para santri. Dari para santri itu dia menyebarkan lagi ke dalam masyarakat. Seperti itu saluran penyebaran melalui pendidikan. Dakwah tadi sudah dikatakan oleh teman kalian ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyiarkan dakwah. Nah, kalau dalam kehidupan masa kini, contoh dakwah yang paling sederhana itu apa tuh? Dakwah Jumat. Dakwah lewat YouTube kok. Dakwah lewat YouTube kok. Kamu kekinian banget ya. Kamu YouTuber banget. Ada lagi yang lain? Okta? Pidato kok, pidato kenegaraan. Kamu pidato melalui Zoom ya. Nanti kamu pidato mic-nya dimatiin ya. Alda apa? Tablik akbar. Nah, ya, ada lagi nggak? Ayo nih. Dalam maulid juga ada kegiatan dakwah ya. Benar sederhana. Kalau kalian anak majelis ya, itu kan ada ceramah-ceramah juga tuh. Itu pasti ada kegiatan dakwah. Kalau yang laki-laki, tiap hari Jumat ada apa? Kalau Jumat itu ada dakwah nggak? Ada. Itu salah satu contohnya ya. Lanjut ya. Baik, yang terakhir ada kesenian. Nah, ini kesenian ini menarik untuk kita bahas ya. Soalnya ada salah satu sunan ya, yang menggunakan kesenian sebagai sarana untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Ada yang tahu nggak siapa dia? Ayo nih. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Saudaranya kali apa dia? Sunan Kalijaga. Apa yang kamu ketahui dengan Sunan Kalijaga? Wali Songo. Wali Songo itu namanya Songo itu 9. Jadi walinya itu ada 9. Perwakilan yang ada 9 ya. 9 orang yang dianggap begitu sangat penting dalam penyebaran Islam di sana. Oke, ada lagi yang bisa memberikan informasi terkait dengan Sunan Kalijaga dan kesenian? Iya nah? Penyebar agama Islam di Nusantara. Tokoh penyebar agama Islam di Nusantara Sunan Kalijaga ya? Iya Pak. Kalau Sunan yang lagi booming tuh Sunan apa tuh? Yang anaknya masuk di agama Kristen. Apa tuh? Agak nyambung. Yang sama Sunan apa itu loh? Bagian ini dipending aja kali ya Pak. Oke. Ini adalah salah satu bukti saluran penyebaran agama Islam ya melalui kesenian ya. Kesenian apa ini? Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertanyaannya, kenapa Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai saluran penyebaran Islam khususnya di tanah Jawa? Cocok banget. Okta, oke Okta, silakan. Agar diterimanya agama Islam masuk dengan baik agama Islam. Agar udah diterima, ya. Diterima apa nih lamarannya? Apa maksudnya agama Islam? Ada lagi? Ayo nih. Bahasanya lebih dimengerti Pak, karena wayang kan pakai bahasa Jawa juga. Karena wayang ini kesenian orang Jawa, jadi lebih mudah adaptasi kultur budaya. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ayo. Biar lebih mudah dipahami dan juga sebagai hiburan gitu Pak. Jadi warga sekitar tertarik. Oke, wayang sebagai sarana hiburan. Ya. Dan wayang ini menjadi sebuah
sebuah kesenian yang digemari oleh khususnya masyarakat Jawa. Nah, jadi Sunan Kalijaga ya berusaha berakulturasi, melakukan ya, jadi dengan cara halus, damai ya, bukan halus-halus tiba-tiba ditinggalin, bukan. Tapi halus dan damai, itu ya. Baik, ya tadi kan saya sudah memberikan ya stimulus atau beberapa gambar singkat atau video terkait dengan teori dan saluran penyebaran Islam di Nusantara. Sekarang giliran kalian yang berdiskusi ya secara kelompok terkait membahas tentang teori dan saluran penyebaran Islam di Nusantara. Baik, kelompok 1 langsung saya bagi ya. Insya Allah ini pembagiannya heterogen, adil ya, jadi nggak pilih-pilih. Jadi saya sudah ya, kamu membahas teori Gujarat ya. Kelompok 3 ya, kamu membahas teori Persia. Kelompok 4 Cina. kamu membahas teori kelompok 5 saluran penyebaran Islam di Nusantara. Khusus untuk kelompok 5 dan 6 ya, itu berbeda. Nah, kamu akan membahas saluran penyebaran Islam di Nusantara. Kelompok 5 membahas saluran penyebaran Islam ya, yaitu berupa perdagangan ya, pernikahan dan pendidikan. Ya, kalian akan menganalisis di antara 3 saluran. Untuk kelompok 6 ya, kalian akan membahas saluran penyebaran Islam yaitu ya, tasawuf, dakwah dan kesenian. Oke. Ya, ada di antara kalian yang kurang jelas terkait pembagian kelompoknya? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya. Oke. Saya ingin masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan. Ayo, silakan ketua kelompok masing-masing maju ke depan untuk mengambil LKPD. Ya. Baik, agar kalian memudahkan dalam berdiskusi kelompok, saya punya ya petunjuk ya. Saya juga punya ya instruksi-instruksinya melalui LKPD ini, di mana di sini akan diberikan petunjuk terkait kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, baik ya, sudah dibagikan semua LKPD diskusi kelompoknya ya. Di situ berisi instruksi sekaligus arahan agar kalian mudah dalam mengerjakan diskusi kelompok. Kemudian ya sebagai contoh kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, teori Mekah. Nah, dalam LKPD itu dijelaskan apa yang harus persoalan yang kalian selesaikan. 1, misalkan kalian harus mengkonsepkan terlebih dahulu tentang teori Mekah. Kemudian kalian dapat menunjukkan bukti-bukti teori Mekah itu seperti apa sih dan bagaimana. Ya. Ketiga, kalian akan melakukan analisis. Tuliskan analisis kalian terkait dengan teori Mekah. Berikut tentang kelebihan dan kekurangannya. Ya, itu adalah salah satu contoh LKPD dari kelompok 1. Ya, kelompok 2, 3, 4 juga sama demikian. Ya, 5, 6 berbeda karena kalian berkaitan dengan saluran penyebaran Islam di Nusantara. Ada yang ingin ditanyakan terkait yang telah saya bagikan, LKPD yang telah saya bagikan? Kalau tidak ada, sekarang kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok. Langsung mengerjakan ya. Kerjakan di kelompok 4 tentang teori Cina. Ada kesulitan nggak? Iya, Pak. Nah, konsepnya teori Cina ada, bukti-buktinya. Wah, keren nih ya. Jadi ini penting sekali ya. Sumber referensi ini penting. Selain kita menghargai hak cipta orang lain, juga ternyata sumber kita ada di internet relevan ya. Baik, kalian sudah cukup bagus karena kalian telah menampilkan sumber dari gambar yang kalian ambil ya. Cuman hanya saja Bapak menyarankan untuk lebih menggunakan sumber yang kredibel. Ini kan Wikipedia nih. Kalau bisa Historia ID juga bisa. Ya, di situ kamu bisa menemukan tuh. Ya. Tapi kamu udah cukup keren karena di antara kelompok yang lain kamu yang telah menampilkan sumber efek keren. Baik, ini kelompok 5. Kelompok 5 tentang saluran penyebaran Islam. Ada apa aja? Pendidikan. Oke.
Oke, saluran perdagangan, pernikahan dan pendidikan. Oke. Ini maksudnya gambar apa? Kasih penjelasan. Kasih penjelasan, kemudian sumbernya dari mana? Kapan kalian membuka website tersebut? Ya. Lebihnya sudah cukup bagus, ya. Tinggal tambahin sumber. Baik. Ini kelompok 6. Kalian membahas tentang Saluran penyebaran Islam di Nusantara, yaitu saluran dakwah, kesenian sama tasawuf. saluran dakwah, kesenian dan tasawuf. Oke, ya, kalau agar lebih baik tampilkan gambar, ya. Gambar itu memvisualisasi, ya. Jadi cukup baik dan jangan lupa sertakan referensi, ya. Gambar yang kamu ambil dari website yang mana, kapan kamu melihatnya. Oke? Selebihnya udah cukup keren ya, kreatif kamu. Kelompok 2 membahas tentang teori ujaran. Oke, ada kesulitan? Dan terakhir analisis kelebihan dan kekurangannya. Oke, saya lihat di sini ada sebuah gambar ya. Tapi gambarnya cukup agak kurang nih kayaknya nih. Kalau bisa ditambahkan lagi gambarnya, dan jangan lupa tiap gambar dikasih deskripsi. Ini gambar tentang apa, ya? Dan kalian sumbernya dari mana, ya? Itu akan lebih keren lagi. Jadi kan kalau orang awam lihat ini gambar apa sih, kita kan nggak tahu. Oke, tapi kalau saya orang awam kan tidak tahu, ya. Lebih ditambahin gambarnya, keterangannya, kemudian juga sumber gambar ini kamu lihat dari mana. Oke? Baik, ini kelompok 3. Kalian membahas tentang teori Persia. Sudah dikerjakan semua yang ada di LKPD-nya? Sudah, Pak. Konsep dari teori Persia itu apa? Bukti-buktinya mana? Ada di sebelah sana sama Oke. Analisis kekurangan dan kelebihannya? Iya, baik. Sudah keren ya. Ini coba dipegang, cukup bagus nih. Sekaligus penjelasan, jangan lupa ya, diberikan sumbernya, sumber referensinya, kamu ngambil gambar ini dari mana, ya. Kemudian searchingnya kapan, tampilkan websitenya. Oke? Selebihnya udah keren ya kelompok Persia. Baik, ya, waktu diskusi kalian sudah cukup. Sekarang waktunya kalian melakukan presentasi. Baik, ya. Sekarang yang maju presentasi adalah kelompok Persia. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori Persia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfira Aulia. Nama saya Nisa Zahra. Nama saya Nisa Luna. Nama saya Raditya Nanda Rohman. Nama saya Samsul Wasi Akmal. Nama saya Raya Jadi Mata. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian, pencetus, bukti-bukti, kekurangan dan kelebihan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu teori Persia? Teori Persia, di sini ada 2. Yaitu ada Prof. Hussein dijajah di Ningrat sama Prof. Umar Amir Hussein. Argumen dari 2 tokoh tersebut, yang pertama itu ada argumen yang disampaikan oleh Prof. Hussein dijajah di Ningrat. Yang pertama itu ada kesamaan budaya timur dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Salah satu persamaan tradisi tersebut adalah tradisi perayaan 10 Muharram atau Asyura yang dipercaya sebagai hari suci kaum Syiah atas wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, dengan tradisi Tabot di Bengkulu dan tradisi Tabuik di Sumatera Barat. Yang kedua itu ada ajaran Sufi Hidayatul Wujud Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah, memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi Hal dari Persia. Yang ketiga itu ada kesamaan seni kaligrafi pada lisan makan-makan Islam di Indonesia dengan makan-makan Islam di Persia. Bukti-bukti teori Persia.
Bukti-bukti teori Persia adalah peringatan 10 Muharram atau hari Asyura, peringatan meninggalnya Hasan dan Hussein yang berasal dari Irak atau Tabuk dan Busro, dan kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Sidi Jenar dengan Majur al-Hajj. Jadi pada tahun 1419 di Gresik. Terus adanya perkampungan lereng atau lereng di Gresik. Batu nisan dan beberapa upacara yang dilakukan di Persia sangat-sangat bermanfaat serta menambah kebudayaan di Indonesia. Untuk kekurangannya, teori ini masih sangat minim akan bukti yang dapat dibuktikan dengan mutlak. Teori Persia masih membutuhkan banyak bukti-bukti lainnya sama seperti teori lainnya. Adanya fakta lain mengenai waktu berkembangnya agama Islam di Indonesia. Saat agama Islam berkembang di Indonesia, Iran bukanlah negara yang menjadi pusat persebaran agama Islam. Ditambah pedagang yang berdagang di Indonesia tak sebanyak pedagang yang dari Arab, Cina maupun India. Nah, di sini ada dari Kompas, ada di Tirto ID, terus ada dari Cerita Kontan. Dari kelompok 5, saya ingin bertanya, siapakah tokoh yang mengembangkan teori Persia dan jelaskan salah satu alasannya? Nama saya Cynthia Syahrani dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi munculnya teori Persia? Jawab pertanyaan dari Cynthia Syahrani, apa yang melatar belakangi teori Persia ini? Yang melatar belakangi teori Persia ini adalah pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nita. Apa yang melatar belakangi teori Persia? Prof. Dijajah Diningrat itu mengatakan bahwa teori Persia di Indonesia itu berasal dari negara Iran dan berkembangnya tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Gujarat adalah teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama kali ditemukan oleh Snow Kurgronje dan J. Pincinapel. Dalam teori ini disebutkan bahwa Islam di Indonesia sebetulnya berasal dari Gujarat, India, dan mulai memasuki sejak abad ke-8 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui wilayah-wilayah di anak benua India, seperti Gujarat, Bengalai, dan Malabar. Bukti teori Gujarat. Batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Al-Saleh tahun 1267 dengan corak khas batu nisan perkuburan Islam dari Gujarat. Dua corak Islam di Indonesia dan Gujarat sama-sama dipengaruhi Kelebihan dari teori Gujarat. 1. Didukung oleh banyak banyak sejarawan seperti Bernard H. M. W. J. P. Mosweta, W. P. Sutherland, beberapa sarjana Belanda dan beberapa ilmuwan dari Eropa dan Amerika. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan teori masuknya Islam di Nusantara. Saya Rifat Adega. Perkenalkan, nama saya Adi Amri. Saya Nabila Eka Putri. Saya Ratika Sarani. Saya Rizka Purnia Putri. Saya Febri Nawajila Putra. Teori Cina. Terdapat beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Dalam teori ini dijelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam datang ke Cina di Canton atau Guangzhou pada masa pemerintahan Zaitun 627 sampai 650 dari dinasti Tang. Lalu Muslim Cina ke Nusantara melalui perdagangan. Kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 810 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Selanjutnya akan saya
adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dan Sultanat Demak didirikan oleh Raden Patah bin Bun yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reva. Kerja teori Cina. Adapun bukti yang mendukung teori Cina adalah pengaruh yang kuat budaya dan tradisi Cina pada budaya Sumatera sebagian selatan. Selain itu, Raden Patah, pendiri kerajaan Demak, adalah keturunan Tionghoa dari tradisi sebelumnya. Bukti lain terdapat pada masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina. Seperti contohnya Masjid Cheng Ho di Surabaya yang kaya akan ornamen Cina. Laksamana Cheng Ho sendiri dipercaya sebagai seorang penjelajah Muslim Cina yang terus menyebarkan Islam di Nusantara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratika. Kekurangan teori Cina. Di samping kelebihan dan bukti umumnya, teori Cina juga memiliki kelemahan yang membuatnya adalah beberapa ahli. Misalnya, Cina menjelaskan awal masuk Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peran Cina dalam pemberitaan yang memuat bukti Islam telah datang ke Nusantara. Ini referensi dari kekurangan dan kelebihan dari Cina. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melihat beberapa kelompok yang tampil terkait dengan teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Ya, karena waktunya sudah terbatas, dua kelompok terakhir nanti ya akan maju pada pertemuan selanjutnya. Tolong tampilkan lebih baik lagi ya. Kalau tadi mendapatkan beberapa masukan dari Bapak dan teman-teman yang lain. Ya, apa sih yang kalian dapatkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa nggak? Silakan. Tadi yuk. Islam. Oke, kata Bio kita mendapatkan kita mengetahui tentang masuknya teori-teori Islam ke Nusantara. Ada lagi yang lain? Hanafi? Baik, Hanif. Kita dapat mengetahui tentang buktinya Islam masuk ke Nusantara. Bukti-buktinya masuk ke Islam ke Nusantara. Ada lagi? Terus ya saluran penyebarannya. Saluran penyebaran Islam ke Nusantara. Ada yang bisa menyebutkan saluran penyebarannya? Astagfirullah. Jamarul, pendidikan, perkawinan, perdagangan, dakwah, tasawuf, dan kesenian. Oke, keren. Jamarul keren. Ada lagi yang bisa apa yang kalian dapatkan dari ini? Altaf. Kita tahu tentang pengaruhnya teori-teori tersebut dalam penyebaran agama Islam. Oke, kita mengetahui teori-teori penyebaran Islam di Nusantara beserta buktinya ya. Ada lagi yang lain? Reval. Kita jadi mengetahui para tokoh penyebaran Islam. Kita jadi lebih mengetahui ya tokoh-tokoh penyebaran Islam. Jadi awali. Oke, yang kalian sebutkan tadi benar semua. Jangan begitu. Baik ya. Perlu kalian pahami terkait dengan teori-teori masuk Islam di Nusantara ya. Sampai sekarang pun para ahli atau para sejarawan tidak ada yang mengatakan dengan pasti ini loh yang paling tepat teori muka loh, ini loh yang teori versi yang paling tepat. Karena apa ya? Saatnya teori memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi nggak ada nih paling benar, saya yang paling benar ya. Biar teori mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kemudian ya, menurut Wycliffe dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern, secara umum ya masuknya Islam ke Nusantara itu ada dua bentuk. Ya, pertama itu orang-orang Nusantara mendapatkannya langsung karena bersentuhan oleh pedagang-pedagang dari asing, yaitu dari Arab,
Cina dan India. Kemudian yang kedua, para pedagang itu ya, dia membaur dengan masyarakat sampai pada akhirnya dia menetap di Indonesia. Makanya di zaman sekarang tuh ada tuh perkampungan namanya perkampungan Ojan, ya kan? Ada juga perkampungan yang Cina, ya kan? Nah, itu salah satu buktinya menurut dari Wycliffe dalam bukunya Sejarah Indonesia, ya. Everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Dan jangan lupa ya, minggu lalu kita udah belajar tentang Hindu Buddha, sekarang tentang Islam. Otomatis rasa toleransi kita juga harus tinggi ya, jangan sampai karena mayoritas menindas yang minoritas. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jangan lupa minggu depan ya, kelompok yang tampil adalah kelompok saluran penyebaran Islam, kelompok 5 dan kelompok 6. Tolong dipersiapkan dengan baik-baik. Sebelum itu ya, kita melakukan refleksi pembelajaran. Gimana perasaan kalian hari ini? Ini ya, sarannya mana? Sarannya baik. Adakah yang bisa memberikan saran masukan terkait kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ini nggak bakalan Pak Ari kurangi nilainya. Justru Pak Ari senang di antara kalian yang memberikan masukan untuk pelajaran sejarah yang lebih baik. Silakan lebih. Mungkin nanti kalau belajar mingguan itu tambahin trivia. Oke, masukannya ada sedikit trivia ya, informasi menarik dari teori-teori itu ya. Ada lagi yang mungkin yang menarik? Ada yang memberikan saran lain? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini ya, diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Ya, semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya ya, dan juga bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang mau memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran? Pembelajaran saya ya. Silakan. Pembelajaran kali ini kita berdoa untuk masing-masing doa dimulai. Selesai. Waalaikumsalam.